Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Saya berharap kita semua sehat dan selalu berada dalam perlindungan Tuhan. Kita bersyukur pagi ini dapat bertemu kembali dalam ibadah Minggu 11 Oktober 2020 yang akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Agus Susanto. Mohon perhatian bagi pokok warta minggu ini. Pertama, telah meninggal dunia Bapak Syamsir Daily, ayah dari Ibu Tita Mutia Daily Bareno, mertua dari Bapak Mika Bareno, kakek dari Adriana M. Bareno, Badria Risto Bareno, dan Kadrila Triamita Bareno pada hari Rabu 7 Oktober 2020. Jenazah telah dimakamkan di TPU Karet Bifak pada hari Rabu 7 Oktober 2020. Majelis Jemaat turut berduka cita, kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta penghiburan. Kedua, pencalonan anggota Penatua Jemaat periode 2021 sampai 2024. Sesuai dengan pewartaan sebelumnya tentang periode pelayanan penatua selama masa pandemi COVID-19 ini, ada penatua yang mengakhiri pelayanan pada bulan September 2020 dan di bulan April 2021. Dengan demikian, GKI Pondok Indah membutuhkan beberapa calon penatua untuk ikut melayani sebagai penatua pada kurun waktu tahun 2021 sampai 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Jemaat GKI Pondok Indah mengundang anggota jemaat untuk menyampaikan usulan nama-nama calon penatua. Adapun persyaratan administratif calon penatua dan ketentuan bagi usulan dari anggota jemaat dapat dibaca di Warta Jemaat. Anggota jemaat dapat menyampaikan usulan nama-nama calon penatua mulai tanggal 11 Oktober sampai dengan 14 November 2020 dengan cara-cara berikut ini. Pilih salah satu. 1. Mengisi formulir pencalonan penatua online melalui link bit.ly formulir pencalonan penatua. 2. Mengisi formulir pencalonan penatua yang dapat diambil di kantor gereja dan mengembalikannya dalam amplop tertutup. Diharapkan agar anggota jemaat sebelum melakukan pencalonan menggumuli dan mendoakan anggota jemaat yang akan diajukan sebagai calon penatua agar pelayanan mereka nantinya berkenan kepada Kristus dan jemaatnya. Demikian untuk diketahui, dan Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam proses ini. Ketiga, penundaan pelaksanaan sakramen baptis dan pengakuan iman percaya. Mempertimbangkan situasi pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, maka dalam persidangan Majelis Jemaat GKI Pondok Indah tanggal 26 September 2020, memutuskan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan sakramen baptis dewasa dan pengakuan percaya sidi sebagai berikut. A. Pelaksanaan sakramen baptis dewasa dan pengakuan percaya akan dilakukan pada tanggal 8 dan 15 November 2020 dengan protokol ketat. Namun hal ini hanya dapat dilakukan jika DKI mengakhiri masa PSBB-nya. B. Jika di bulan November tidak dapat terlaksana, maka akan diundur sampai awal tahun 2021 sambil terus memantau situasi dan keputusan pemerintah. C. Terbuka ruang bagi mereka yang hendak menunda pelaksanaan sakramen baptis dewasa dan pengakuan percaya, namun waktu pelaksanaan pelayanan berikutnya belum dapat ditentukan. Sementara itu, untuk pelayanan baptis kudus anak, pelaksanaannya ditunda, mengingat pelayanan ini dapat dilaksanakan sampai seorang anak berusia 12 tahun, kecuali baptisan kudus darurat. Keempat, pelaksanaan pemberkatan pernikahan di gedung gereja. Pelaksanaan ibadah peneguhan pemberkatan nikah di gedung gereja GKI Pondok Indah mulai diberlakukan tanggal 1 November 2020. Ibadah tersebut dapat dilakukan pada hari-hari sebagai berikut. Senin sampai dengan Jumat pada pukul 10 dan 14 WIB, dan Sabtu hanya pada pukul 14 WIB, dan persiapan dekorasi ruang ibadah dilakukan mulai pukul 13 WIB. Jumlah yang hadir di gedung gereja secara keseluruhan maksimum 20 orang termasuk pelayanan ibadah
berusia antara 15 sampai dengan 65 tahun. Informasi lebih lengkap dapat dibaca di Warta Jemaat GKI Pondok Indah. Demikianlah pokok warta minggu ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam e-warta melalui WhatsApp GKI Pondok Indah, website gkipi.org, serta aplikasi Android dan iOS GKIPI. Ikuti juga akun Instagram GKIPI. Mari bersaat teduh sebelum memulai ibadah. Mari ibu, bapak, kakak, adik, sahabat, dan saudara, kita memulai ibadah ini dengan penuh sukacita. Kita bersyukur dapat beribadah bersama-sama saat ini. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Mari jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Juru Selamat, dan Roh Kudus Sang Penghibur. Damai sejahtera Allah Tritunggal beserta saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Musa, Maria, dan Paulus adalah 3 bersahabat. Hari ini, Mama Musa membuatkan kue kesukaan mereka. Kue coklat yang enak. Wah, senangnya ketiga anak itu. Ada 7 kue coklat, kata Musa. Bagaimana kita membaginya ya? Maria menjawab, untukku cukup 2 kue saja. Paulus juga menjawab, aku juga mau 2 kue saja. Kamu bisa mendapatkan 3 kue, Musa. Aku lapar, aku mau makan 6 kue. Musa mulai berteriak. Musa, 6 kue terlalu banyak, kata Maria. Nanti perutmu malah sakit. Kalau kamu makan 6 kue, nanti kuenya tidak cukup untuk kita bertiga, tambah Paulus. 3 kue tidak cukup, aku mau lebih banyak, teriak Musa lagi. Aku suka banget kue buatan mama ini, pokoknya aku mau makan sebanyak-banyaknya.
Aduh, kok perutku gak enak ya? Musa mulai mengeluh. Maria dan Paulus juga pergi meninggalkan aku sendiri. Aku menyesal makan kue terlalu banyak dan tidak mau berbagi dengan teman-temanku. Saudara, menginginkan dan mendapatkan sebanyak-banyaknya belum tentu berakhir menyenangkan. Menjalani kehidupan dengan rasa cukup lebih baik. Menjalani kehidupan dengan rasa cukup akan menghadirkan syukur dan sukacita. Berkat Tuhan memang banyak. Tetapi seandainya mainanku sebagus mainan temanku, seandainya handphoneku secanggih milik sahabatku, seandainya nilai rapotan aku bisa lebih bagus, seandainya karirku bisa lebih cemerlang dibanding tetangga sebelah, seandainya hidupku lebih bahagia, seandainya. Umat Tuhan, mari kita berdiam diri sejenak untuk mengakui bahwa tidak jarang kita diliputi rasa tidak cukup, khawatir, bahkan iri saat melihat keadaan orang lain yang kelihatan lebih baik, lebih bahagia. Kita lupa bahwa kita dipelihara dan dijaga Allah tanpa henti. Kita lupa bahwa kita selayaknya bersyukur. Mari kita mengakui kesalahan dan kelemahan kita. Kepada saudara sekalian diberikan kesempatan untuk menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi, dan saya akan mengakhirinya. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau seringkali dengan mulut bibir kami memuji betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Namun seringkali di dalam kenyataannya kami tetap khawatir, kami tetap cemas, kami tetap merasa tidak cukup. Apalagi ketika kami membandingkan hidup ini dengan orang lain.
Ampunilah Tuhan, kalau saat ini tidak ada yang dapat kami banggakan di hadapan-Mu kecuali kesalahan dan kelemahan kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima kami, mengampuni kami, bahkan membaharui hidup kami. Karena kami percaya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia. Amin. Mari jemaat dengan bangkit berdiri, kita bersama menerima berita anugerah. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Bersukacitalah dalam anugerah pemeliharaan dan kasih Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Mari saudara kita bersama-sama satu di dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus bagi firman-Nya yang hendak kita terima. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, tetapi Allah yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami anak-anak-Mu di dunia ini untuk berjalan menghadapi segala macam tantangan hidup ini. Pemeliharaanmu, penyertaanmu, bahkan berkat-Mu itu cukup bagi kami. Oleh karena itu kami mohon kiranya Engkau berkenan untuk meneguhkan dan menegaskan kembali tentang pemeliharaan Tuhan ini melalui perenungan firman-Mu yang hendak bersama-sama kami dengarkan dan kami renungkan saat ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyapa setiap kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan dan menguraikan sabda-Mu, maupun setiap anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Sehingga firman Tuhan itu boleh menyapa kami dan selalu memotivasi kehidupan kami, terutama di dalam upaya kami mencukupkan segala sesuatu di dalam hidup ini. Inilah pinta kami yang kami alaskan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sabda yang sudah menjadi manusia. Amin. Bacaan pertama dari Yesaya 25 ayat 1 sampai dengan 9. Yesaya 25 ayat 1. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota, dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau. Kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik, sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering. Kegaduhan orang-orang luar Kau diamkan, seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan. Demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah. Kau Tuhan ada
Bacaan kedua diambil dari Filipi 4 ayat 1 sampai 9. Filipi 4 ayat 1. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan, kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah. Bacaan dari Injil akan dibacakan dari kitab Injil menurut Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Saya akan membacakan versi mudah dibaca. Matius 22 ayat 1. Yesus menggunakan perumpamaan-perumpamaan mengajar beberapa hal lainnya kepada orang banyak. Ia berkata, kerajaan Allah adalah seperti seorang raja yang mengadakan pesta perkawinan untuk anaknya. Ketika pesta akan dimulai, raja menyuruh hamba-hambanya memanggil orang yang sudah diundang ke pesta itu. Tetapi para undangan itu tidak mau datang. Sekali lagi raja menyuruh hamba-hambanya, katanya, katakan kepada para undangan itu bahwa pesta akan segera dimulai. Aku telah memotong sapi dan anak-anak sapi untuk hidangan yang terbaik. Mari datang ke pesta perkawinan itu. Namun semua orang yang diundang tidak mempedulikan hal itu. Dan mereka pergi melakukan pekerjaan yang lain. Seorang pergi mengerjakan ladangnya, sementara yang lain mengerjakan pekerjaannya sendiri. Beberapa orang yang lain menangkap hamba-hamba raja, memukuli dan membunuhnya. Sang raja menjadi marah. Ia mengirim tentaranya membunuh orang yang membunuh hamba-hambanya, serta membakar kota mereka. Kemudian raja berkata lagi kepada para hambanya, pesta perkawinan sudah siap, tetapi orang yang telah kuundang tampaknya tidak layak datang kepadaku. Jadi, pergilah ke sudut-sudut jalan
dan undanglah semua orang yang kamu jumpai. Suruhlah mereka datang ke pestaku. Jadi pergilah para hamba itu ke jalan-jalan. Mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya. Mereka membawa orang baik dan orang jahat juga. Sehingga tempat itu penuh dengan pesta tamu. Ketika raja melihat para tamunya sedang makan, dia melihat seorang tamu yang tidak memakai pakaian pesta. Raja berkata kepada orang itu, "Kawan, bagaimana engkau bisa masuk ke sini tanpa memakai pakaian pesta?" Orang itu tidak menjawabnya. Kemudian raja berkata kepada para hambanya, "Ikatlah kaki dan tangan orang itu, dan buanglah ke dalam tempat yang gelap. Di tempat itu orang akan menangis dan sangat menderita. Banyak yang diundang, tetapi hanya sedikit yang dipilih." Kiranya Tuhan mempertajam pendengaran kita untuk mendengar seperti seorang murid. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. For real Lion King. Cat yang punya banyak banget warnanya dan kanvas untuk mewarnainya. Saya mau Slime Diary ID. 1. Aku maunya belinya 1, itu sudah cukup. 4. Karena koleksi saya kurang 4. iPad atau tablet? HP. iPhone yang baru, yang 11 Pro Max. 1 aja cukup, iPad. Gadget yang mau diinginin sih sebenarnya HP. Tapi kalau misalkan terlalu banyak, itu juga jadinya nanti sia-sia. Setiap kali Apple merilis iPhone yang baru, saya akan terus membelinya. Kayaknya umur 55 tahun. 60 tahun. Rencana pensiun saya itu waktu saya dipanggil pulang ke rumah Tuhan. Jadi kapannya saya juga belum dikonfirmasi waktunya. Ya ber-MM-an lah. Cukup untuk menikmati hari tua, untuk liburan keliling dunia, dan bisa membantu sesama juga. Yang penting cukup lah buat 7 turunan. Saat ini saya sedang hobi memasak dan masakan saya sangat dinikmati oleh keluarga saya dan teman-teman saya. Hobi saya saat ini memfoto bunga. Sekarang saya sedang senang berkebun dan beres-beres rumah. Saya akan membeli peralatan memasak yang modern untuk menunjang hobi memasak saya. Saya ingin membeli kamera yang canggih, satu saja tapi lengkap. Kalau saya dikasih uang banyak, akan saya sumbangkan ke panti werda dan ke daerah-daerah yang terpencil untuk membangun gereja di sana. Saudara, itulah gambaran kecukupan orang-orang di zaman now ini. Sebagaimana yang kita lihat di dalam slide
barusan itu. Berbeda-beda, bermacam-macam jawabnya dan keinginannya. Tetapi kesamaan mereka di antara yang bermacam-macam dan berbeda-beda ini ialah bahwa semuanya orientasinya pada materi. Semua orientasinya pada yang kasat mata dan biasanya itu adalah harta atau uang. Saudara sekalian, dalam khotbah saya hari ini, saya akan berbicara mengenai spiritualitas, kecukupan. Bagaimana sih sebenarnya kita memaknai kecukupan itu? Ternyata di dalam Alkitab ini banyak membahas hal yang berkaitan dengan kecukupan itu. Paulus misalnya, saudara sekalian, di dalam Filipi 4 ayat 11, dia mengatakan, "Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Juga di dalam Ibrani 13 ayat 5 misalnya dikatakan, "Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Juga Tuhan Yesus sendiri, saudara sekalian, mengajarkan kepada kita berdoa. "Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya." Dan masih banyak lagi hal-hal yang diungkap oleh Alkitab mengenai kecukupan itu sendiri. Masalahnya bagi kita, saudara sekalian, ialah bagaimana kita menjalani hidup ini dengan rasa cukup. Apakah ketika kita mempunyai penghasilan 5 juta itu cukup? Atau 10 juta itu cukup? Atau 50 juta dan seterusnya dan seterusnya? Atau kita mengatakan itu cukup ketika target pencapaian keluarga tahun ini telah terpenuhi? Saudara sekalian, tentunya kita akan menjawab macam-macam sebagaimana yang kita lihat di dalam tayangan slide tadi. Dan setiap orang mempunyai pertimbangan-pertimbangannya masing-masing bagaimana memahami dan menganggap cukup itu. Oleh karena itu, saudara sekalian, yang penting kita perhatikan di sini adalah bahwa kecukupan itu bukan berkaitan dengan masalah angka. Kecukupan itu tidak hanya sekedar terkait dengan besaran yang kita peroleh. Tetapi kecukupan itu, saudara sekalian, sangat bergantung bagaimana kita menyikapi apapun yang kita peroleh dan berapapun perolehan kita. Oleh karena itu, saudara sekalian, setiap orang bisa saja mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dan juga pemahaman tentang kecukupan tadi. Apalagi kalau kita kembali pada tayangan slide tadi. Masa pensiun itu ada yang berharap bisa memiliki tabungan miliaran rupiah. Tetapi ada juga yang bilang asal cukup untuk keliling dunia. Yang lain lagi mengatakan asal cukup untuk 7 turunan dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga pertanyaannya, saudara sekalian, kalau kita kaitkan dengan angka atau besaran yang kita peroleh, sampai kapan kita akan merasa cukup? Tidak akan pernah kita merasakan kecukupan itu. Tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana saya menyikapi apapun yang saya peroleh itu. Dan bagaimana saya kemudian mempergunakan itu dengan rasa cukup berapapun yang saya miliki. Dalam hal ini, saudara sekalian, kemudian Paulus berkata lebih lanjut di dalam Filipi 4 ayat 12 dan 13. Aku tahu
apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik kelimpahan maupun dalam kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Inilah saudara sekalian sikap Paulus di dalam menghadapi dan menerima kenyataan berapapun yang ia peroleh. Ternyata kemampuan dia saudara sekalian untuk menyikapi segala perkara ini adalah bukan oleh karena apa yang ada pada dirinya. Tetapi bagaimana ia bergantung penuh kepada Allah, Sang Pemilik kehidupan ini. Lebih jauh saudara sekalian kita akan melihat dan belajar dari sikap pemazmur. Bagaimana pemazmur memaknai kecukupan itu. Di dalam Mazmur 23 tadi, pemazmur mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara sekalian, yang pertama pemazmur menyadari bahwa Allah itu adalah pribadi yang dekat dan akrab baginya. Pemazmur memahami bahwa Allah itu bukan Allah yang nun jauh di sana dan sulit untuk kita jangkau, tetapi Allah yang dekat, Allah yang akrab, bahkan Allah yang mengendalikan dan memelihara perjalanan hidup kita dari saat ke saat. Sekalipun pemazmur sadar saudara sekalian bahwa berjalan bersama dengan Tuhan tidak selalu berada di padang rumput hijau atau air yang tenang. Tetapi ada kalanya pemazmur juga harus menghadapi gelombang dan badai hidup ini yang mungkin saja menghampas dan menumpas kehidupan ini. Tetapi aku tidak takut sebab Tuhan besertaku. Inilah saudara sekalian spirit yang dimiliki oleh pemazmur ketika ia menempatkan Tuhan di atas yang lain-lain. Ketika ia menempatkan Tuhan sebagai prioritas yang pertama dan terutama di dalam kehidupannya, maka yang lain-lain itu menjadi relatif. Saudara sekalian, lalu kemudian dalam keyakinan dan prioritasnya yang seperti ini, pemazmur mengatakan, takkan kekurangan aku. Cukup apa yang aku peroleh. Cukup untuk menghidupi diriku dan keluargaku. Kesadaran inilah saudara sekalian yang memberi keyakinan padanya bahwa semua yang aku lakukan dan semua yang aku kerjakan itu cukup, tidak bakal kekurangan. Ia tahu siapa yang harus diprioritaskan, bukan yang lain-lain. Ia tahu saudara sekalian bagaimana ia mencoba menempatkan Allah itu sebagai prioritas yang pertama dan terutama, bukan ilah yang lain. Ketika ia mengatakan tak kekurangan aku saudara sekalian, pemazmur tidak berpikir berapa banyak tabungan yang ada padaku. Berapa digit yang sudah berhasil aku kumpulkan sampai sekarang ini. Apakah itu cukup untuk kehidupanku dan keluargaku, bahkan anak cucuku sampai 7 turunan? Tidak sama sekali berpikir semacam itu. Tetapi ketika ia menempatkan Tuhan sebagai gembala yang akrab, sebagai pemelihara dan pengendali kehidupannya, disitulah saudara sekalian, pemazmur itu merasa cukup. Sehingga dengan demikian saudara sekalian, apapun dan berapapun yang dimilikinya dan diterimanya, ia menerima dengan ikhlas. Dan inilah saudara sekalian, kunci bagi kita untuk bisa bersyukur, menyikapi hidup ini. Untuk bisa bersuka cita, menyikapi hidup ini. Saudara sekalian, satu hal yang ingin saya ingatkan dalam hal ini adalah
Jangan mencampur adukan antara alat dan tujuan. Gaya hidup modern ini, saudara sekalian, seringkali mencampur adukan antara alat dan tujuan. Yang mestinya jadi alat dijadikan tujuan. Tetapi bisa sebaliknya, yang mestinya tujuan kita abai terhadap itu. Orang sekarang, saudara sekalian, bekerja itu bukan lagi untuk sesuap nasi, tapi juga sebuah mercy dan segenggam berlian. Iya kan? Itulah saudara sekalian, seringkali kita mencampur adukkan antara alat dan tujuan. Sehingga seringkali kita tanpa sadar justru yang menjadi prioritas kita adalah bagaimana kita bisa memiliki segala-galanya. Bagaimana kita bisa memiliki ilah-ilah yang lain itu. Entah itu mamon, entah itu tahta, entah itu harga diri, dan sebagainya. Akibatnya, saudara sekalian, hidup ini tidak punya orientasi yang jelas dan pegangan yang pasti. Coba saja, saudara sekalian, kalau Anda punya seorang anak atau beberapa orang anak yang pandai dan cerdas, maka seringkali bayangan orang tua adalah bahwa ini adalah aset keluarga untuk jaminan dan kehidupan masa depan. Sehingga kita sebagai orang tua selalu berharap bahwa dia bisa berhasil, dan keberhasilan itu seringkali dikaitkan dengan materi. Sehingga ketika suatu kali anak itu kemudian tiba-tiba mengatakan kepada orang tuanya, aku mau sekolah pendeta, Pak, Ma. Kita kecewa. Orang pinter kok jadi pendeta. Mau jadi apa nanti? Inilah saudara sekalian, seringkali tanpa kita sadari bahwa kita mencampur adukan antara alat dan tujuan. Sehingga seringkali saudara sekalian yang kita lakukan itu justru menjadi sesuatu yang terbengkalai dan sesuatu yang tidak pernah memberikan kepuasan kepada kita. Ingat saudara sekalian, saya tidak mengatakan bahwa alat itu tidak penting. Penting, saya mengakui. Saya harus mengatakan bahwa yang namanya sandang dan pangan itu penting. Yang namanya harta benda itu penting untuk menghidupi kita. Tetapi semuanya itu adalah penting sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Dan disinilah, saudara sekalian, seringkali kesalahan kita dan kekeliruan kita. Hal ini pula, saudara sekalian, yang kita lihat di dalam perumpamaan Tuhan Yesus ketika ada sang raja yang hendak menyelenggarakan perkawinan untuk anaknya itu. Raja menyelenggarakan pesta pernikahan untuk anaknya. Sehingga kita bisa membayangkan saudara sekalian bahwa suasana yang akan diciptakan oleh sang raja itu adalah suasana perayaan sukacita. Itu adalah sebuah perayaan yang begitu menyenangkan bagi setiap orang, bagi setiap tamu-tamunya. Tetapi apa yang kita jumpai? Ternyata banyak di antara mereka yang abai. Di dalam perumpamaan tadi, saudara sekalian, dikatakan bahwa ada di antara mereka yang pergi ke ladangnya atau mengurus usaha dan pekerjaan lainnya dan lain sebagainya. Inilah saudara sekalian yang membuat mereka kemudian tidak datang di dalam pesta itu. Karena ada kesibukan-kesibukan utama yang mereka lakukan. Mereka tidak pergi ke pesta-pesta lainnya yang lebih menyenangkan dan lebih hebat dari pesta sang raja itu. Tetapi mereka melakukan tugas dan pekerjaannya. Apakah itu tidak baik? Baik. Coba kalau Anda bertanya kepada mereka, mereka akan menjawab bahwa aku melakukan semuanya ini
demi keluargaku. Saya bekerja keras, saya mencoba untuk menghimpun dan mengumpulkan segala sesuatu demi keluargaku. Sehingga sebenarnya saudara sekalian, mereka melakukan sesuatu yang baik demi keluarga yang dimilikinya. Tetapi sayangnya saudara sekalian, mereka abai terhadap yang terbaik. Mereka abai terhadap suasana pesta, terhadap suasana perayaan itu. Mereka melakukan yang baik, tetapi mereka kehilangan yang terbaik. Nah, inilah saudara sekalian saya kira yang perlu kita waspadai. Ingat saudara sekalian, hidup ini adalah sebuah perayaan. Sebagaimana yang dinyatakan dan diungkapkan di dalam perumpamaan tadi. Yaitu seorang raja yang hendak mengadakan pesta perkawinan. Hidup ini saudara sekalian adalah sebuah celebration yang mestinya bisa kita nikmati, yang mestinya bisa membawa sukacita di dalam kehidupan kita. Karena kita menghadapi suasana pesta, suasana perayaan. Dan disinilah saudara sekalian kita perlu memperhatikan. Sehingga pertanyaannya sekarang adalah bagaimana saya bisa menikmati suasana perayaan itu. Kita semua ingin, tetapi bagaimana kita harus bisa menikmati suasana perayaan itu. Di dalam Matius 6 ayat 33 saudara sekalian, di sana Tuhan Yesus mengatakan kepada kita sekalian, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini menarik sekali saudara sekalian adalah bagaimana kita mencoba untuk memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya itu. Maka yang lain-lain ditambahkan kepadamu. Menariknya di sini saudara sekalian adalah ketika kita mencari satu, yaitu kerajaan Allah, maka yang lain-lain itu ditambahkan, yaitu ketenangan hidup, kesukacitaan, tetapi juga kecukupan dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi sebaliknya saudara sekalian, kalau Anda mencari ilah, Anda mencari mamon, Anda mencari kekayaan, saya kira bisa-bisa saja Anda akan menjadi orang kaya. Tetapi biasanya ketika kita telah mendapat itu, kehilangan yang lain-lain. Kita kehilangan keharmonisan di dalam keluarga. Oleh karena kita jarang berkomunikasi dengan mereka. Tetapi waktu kita dihabiskan dalam suasana kerja dan kerja terus. Timbullah percekcokan di antara kita. Dan biasanya saudara sekalian gara-gara materi, gara-gara harta itu bisa memecah belah kehidupan berkeluarga kita. Inilah saudara sekalian yang perlu kita perhatikan. Carilah dahulu, prioritaskanlah Allah di dalam segala hal dan kebenarannya. Maka yang lain-lain itu ditambahkan kepadamu. Bukan mencari yang lain-lain, bukan mencari ilah. Nah, saudara sekalian, marilah kita mencoba untuk mengintrospeksi diri dan merefleksi diri kita masing-masing. Apakah spiritualitas kecukupan ini telah menjadi upaya di dalam membangun keluarga kita masing-masing? Saudara sekalian, secara jujur saya harus mengatakan bahwa situasi pandemi ini telah menggerus kehidupan kita sebagai keluarga. Baik secara finansial maupun sosial. Secara finansial saudara sekalian, banyak di antara kita yang kehilangan harta benda. Oleh karena ketidakmampuan kita untuk berkarya lebih baik dan lebih banyak. Tapi juga secara sosial saudara sekalian bahwa ketika kita harus bersama-sama di rumah antara suami, istri, antara orang tua dan anak. Justru situasi pandemi ini memunculkan masalah baru. Di mana di dalam
keluarga kita ada hadir sosok yang lain, yaitu Lula. Lulaki. Kita ke kamar tidur, ketemu Lulaki. Kita ke kamar makan, Lulaki. Kemana saja kita berjumpa dengan dia, sehingga saudara sekalian yang biasanya tidak menjadi persoalan, sekarang bisa jadi persoalan. Sampai-sampai ada seorang istri yang mengatakan kepada saya, mau tidur siang aja ditegur Pak. Gitu. Padahal tidur siang itu sudah kebiasaan saya. Tetapi ketika suami sekarang ada di rumah, setiap kali saya melakukan ini dan itu, diamati dan sering ditegur. Oleh karena itu saudara sekalian, kehadiran kita bersama di rumah dalam masa pandemi ini bisa menciptakan sesuatu yang positif, tetapi juga bisa menghancurkan kehidupan kita. Banyak pasangan-pasangan saudara sekalian yang bercerai. Beberapa waktu yang lampau saya melihat tayangan bahwa di KUA itu setiap hari ratusan orang datang untuk bercerai. Nah inilah saudara sekalian saya kira yang perlu menjadi refleksi kita. Bagaimana kita kemudian menciptakan spiritualitas kecukupan di dalam kehidupan keluarga kita. Meskipun semuanya itu tidak ideal, tetapi bagaimana kita mencoba belajar untuk mencukupkan segala sesuatu. Sehingga spiritualitas kecukupan inilah yang mesti menjadi upaya kita bersama-sama. Dan ingat saudara sekalian bahwa hidup ini adalah sebuah perayaan. Sebuah perayaan yang sudah disiapkan dan disediakan oleh Allah bagi Anda dan saya. Jangan sampai kita kehilangan suasana itu. Amin.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Umat Tuhan, mari kita mengikrarkan iman percaya kita demikian. Dipersilahkan duduk kembali. Mari saudara kita bersama-sama satu di dalam doa untuk menaikkan syafaat kita. Di dalam keyakinan kami tentang Allah sebagai Sang Pemelihara kehidupan kami, saat ini kami datang kepadamu dengan penuh pengakuan diri bahwa seringkali kami tidak mampu untuk menempatkan Tuhan sebagai prioritas yang pertama dan terutama dalam kehidupan ini, khususnya dalam kehidupan keluarga kami. Kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan yang terus memampukan kami untuk membangun kehidupan keluarga yang disertai dengan spiritualitas kecukupan itu, sehingga kami tidak lagi berhitung mengenai jumlah, tidak lagi mendasarkan pada angka-angka yang kami miliki, tetapi berapapun dan apapun yang harus kami terima, biarlah kami boleh mencukupkan itu, karena kami tahu di balik itu semua Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Kami tahu pula Tuhan bahwa situasi pandemi ini bukan ending dari perjalanan hidup keluarga kami, tetapi justru menjadi tantangan bagi kami untuk terus membangun spiritualitas kecukupan itu, sehingga kami makin dimampukan untuk mencukupkan segala sesuatunya sebagaimana yang Tuhan percayakan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam kesempatan ini kami berdoa bagi seluruh rangkaian acara bulan keluarga yang diselenggarakan oleh gerejamu di tempat ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati, sehingga semua itu boleh terus memotivasi kami dan menyemangati kami sebagai keluarga untuk berjalan bersama dengan Tuhan, senantiasa bahkan menempatkan Tuhan sebagai yang terutama. Di dalam kesempatan ini pula Tuhan, kami mau berdoa bagi masyarakat dan bangsa kami Indonesia. Kami mohon kiranya Tuhan melindungi bangsa dan negara kami dari pihak-pihak yang ingin membuat kerusuhan dengan memanfaatkan isu Undang-Undang Cipta Kerja dan pandemi COVID-19 ini. Biarlah tangan Tuhan memegang kendali atas situasi di Indonesia ini. Berkatilah Tuhan para menteri agar dapat bekerja lebih baik lagi, bisa mencari program yang lebih tepat sasaran, kerja keras untuk melakukan penyesuaian kebijakan guna menyelamatkan perekonomian dan kesehatan rakyat. Kiranya Tuhan berkenan untuk memakai presiden dan wakil presiden di dalam mengupayakan semua ini. Tuhan Bapa kami yang di surga, berikanlah kejujuran kepada setiap orang, setiap masyarakat dan bangsa ini
di dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kami boleh selalu menampilkan apa adanya. Tuhan Bapa yang di surga, di dalam kesempatan ini kami ingin mengakhiri doa dan permohonan kami ini, yang kami landaskan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan kami yang hidup dan Gembala kami yang baik. Amin. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Ya Tuhan, kami membawa persembahan sebagai tanda syukur karena Engkau telah memelihara kami. Kami membawa persembahan sebagai tanda iman bahwa Engkau selalu memelihara kami dalam kecukupan. Kami membawa persembahan sebagai tanda kasih kepada sesama, agar mereka pun dapat hidup dalam kecukupan. Dalam nama Kristus yang penuh kasih, kami berdoa. Amin. Ingatlah bahwa Allahmu tidak pernah tertidur. Allahmu tidak pernah lalai. Dia memelihara dan mencukupkanmu. Hiduplah dalam rasa cukup, maka hidupmu penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Di padang yang
Bapa memeliharamu sehingga engkau hidup dalam kecukupan. Kristus mengasihimu sehingga engkau hidup dalam rasa syukur. Bapa memeliharamu sehingga engkau hidup dalam kecukupan. Roh Kudus menghiburmu sehingga engkau hidup dalam sukacita. Allah Tritunggal mendekap dan merangkulmu tanpa berkesudahan. Amin.